Selama ini pemerintah tuh meresponnya masih beranggapan udang ini aman gitu, karena cemarannya juga nggak seberapa gitu lah narasi-narasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi kan ada informasi juga yang menyebutkan bahwa ternyata deteksi itu atau temuan adanya cesium itu kan dinyatakan tidak homogen. Artinya dalam satu kontainer pun ada sisi yang terdeteksi, ada sisi yang enggak. Kabarnya ada protes ya atau pertanyaan yang langsung juga masuk ke pemerintah Indonesia dari negara-negara lain nih setelah Amerika Serikat ribut soal udang Indonesia. Kalau misalnya Amerika ngambil langkah konservatif, tidak mengkonsumsi udang yang memang terkontaminasi atau dikhawatirkan terkontaminasi, maka ya kita juga harusnya sama kayak mereka, meskipun pemerintah itu selalu bilang kita itu punya standar cemaran radioaktif lebih ketat loh dari Amerika katanya kan. Masa sih? Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gue Goida Rahma. Gua Mamang Cesar, Retno, Dan gue Riani. Buat kalian yang mau baca tulisan-tulisan Tempo, silakan klik link yang ada di deskripsi. Dan untuk mendukung jurnalisme berkualitas, kalian juga bisa berlangganan Tempo Plus. Nah, ada lagi yang penting, jangan pernah membaca atau menyebarkan konten dan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Ih, tumben nih lo kok nggak pakai peci, Mang? Ntar dikira peserta muktamar, lu nggak lihat baju lo. Oh iya bener, kan jelasin dong S-nya syariah. Kita mau jelasin apa nih hari ini? Rian yang punya ceritanya. Kita mau bahas yang lagi rame nih soal udang Indonesia yang terdeteksi tercemar radioaktif cesium-137. Jadi udangnya itu udah diekspor ke Amerika dan sekarang karena ada kandungan itu dipulangkan lagi ke Indonesia. Waduh, pulang ke Indonesia kita suruh makan tuh. Ntar dulu Mang, itu yang nanti mau kita jelasin. Nah sebelum itu kita mau kasih tahu dulu nih, ada apa aja di tempo.co. Di free content, ada apa nih Ri? Di free content ada soal kebijakan tarif cukai dari Menteri Keuangan yang baru. Jadi pemerintah udah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai ini untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dengan risiko kesehatan gitu. Tapi ada usulan-usulan juga dari ekonom agar tarif cukai ini diterapkan di produk lain. Yes, karena selama ini udah diusulkan tapi nggak jadi-jadi ya yang lain. Yang kedua ada soal revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK. Itu jadi udah bergulir di DPR. Nah, poin-poinnya apa yang akan diubah nanti tinggal baca di tempo.co. Di harian juga ada yang menarik nih di Premium Harian. Itu soal merger anak usaha PT Pertamina. Jadi ada 3 subholding yang akan di merger. Jadi sebelumnya udah di utak-atik gitu ya, perusahaan-perusahaan bawah Pertamina ini ada perubahan yang terbaru. Nah, mau dijadiin kayak gimana itu semua akan dibahas di Premium Harian. Nah yang terakhir nih, di mingguan ada apa Mbak? di mingguan juga nggak kalah seru. Kita punya laporan langsung dari Gaza. Kita menceritakan. Ada di sana ya? Ada, kita punya kontributor di Gaza yang akan menceritakan secara lebih dekat bagaimana krisis di Gaza itu meningkat gitu, dan juga bagaimana kelaparan itu semakin menjadilah di sana gitu. Yes. Dan satu lagi di Premium Mingguan yang kita mau jelasin, udah di-spill sama Riani tadi tentang kalang kabutnya pemerintah Indonesia menghadapi kasus udang terkontaminasi radioaktif. Nah, jadi gimana nih ceritanya, Ri? Kenapa sama si udang-udang ini, dan udang jenis apa sih yang dimaksud ini? Masalah utamanya itu ada cemaran radioaktif yang terdeteksi di udang ekspor asal Indonesia. Jadi ketahuan itu di pelabuhan Amerika Serikat. Ada 4 pelabuhan. Di Savannah, di Houston, Los Angeles, sama Miami gitu. Nah, si udang-udang ini akhirnya diputuskan untuk dipulangkan ke Indonesia. Dan setelah ditelusuri itu ternyata ada dari perusahaan yang sama, satu perusahaan namanya Bahari Makmur Sejati atau PT BMS. Nah, udang-udangnya itu jenisnya udang faname, ada yang udah dalam bentuk olahan dan juga ada yang bentuknya beku. Nah, gue mau nambahin kok, PT BMS ini adalah salah satu eksportir besar ya, udang dari Indonesia, ya Big Three lah. Nah, mereka ini produknya itu masuk ke Amerika bahkan sampai ke retail-retail. Salah satunya itu Walmart lah. Makanya kemarin tuh begitu ada keramaian kan, sampai produk-produk di retail itu ya dipanggil, semua dikembalikan gitu ya. Ditarik Di recall. Nah, setelah ditarik ini apakah kemudian dimusnahkan atau gimana nih perlakuannya? Enggak, Goy. Jadi ketika diperiksa oleh Bea Cukai Amerika Serikat itu, Amerika Serikat kan menghubungi BPOM-nya Amerika lah, FDA kita sebutnya ya. FDA ini akhirnya memberikan notifikasi lah ke importir-importir ini agar tidak didistribusikan
udang dari PT BMS ini. Nah, yang udah sampai konsumen pun akhirnya ditarik gitu. Tadi misalnya dari retail Walmart ya. Nah, setelah dikumpulkan di gudang importir, FDA lalu menyegel stok itu. Ya, bahkan yang sudah dijual pun di konsumen itu harus dibuang ya, supaya tidak supaya cemaran itu tidak menyebar lah gitu atau terkonsumsi oleh masyarakat. Oke. Karena ini sudah ketahuan ya dari satu perusahaan, akhirnya Amerika Serikat itu memberikan red list lah. Jadi PT BMS ini tidak boleh lagi mengekspor udang Faname ke Amerika Serikat. Termasuk udang-udang yang masih dalam perjalanan atau gimana? Betul. Jadi sebenarnya yang sampai itu kan ada 5 nih, ada 5 itu dan terdeteksi. Ada radioaktif cesium-137. Masih ada nih lebih banyak lagi 439 kontainer yang nilainya 1,1 triliun masih di perjalanan, masih di sekitar Korea Selatan lah. Itu akhirnya dipulangkan kembali ke Indonesia. Ada yang udah sampai 18 kontainer. Itu yang disebut sama pemerintah sebagai return on board. Betul. Jadi yang sudah terdistribusi, yang akhirnya di-recall itu terdeteksi cesium juga? Nah, itu bukan yang 5 yang disebut Riani, tapi memang yang selama ini sudah didistribusikan. Jadi untuk alasan kesehatan dan keselamatan gitu ya, Amerika ini lebih konservatif. Sehingga ya karena selama belum dipastikan gitu ya sudah tidak usah dikonsumsi saja. Oke, berarti si BMS ini memang pemain lama ya di ekspor udang ke Amerika dan masuk ke retailer Walmart itu, sehingga untuk cari amannya di recall dulu semuanya ya. Nah iya, karena dia ini pemain lama, makanya dan tadi volume sangat besar gitu ya. Kasus ini tuh membuat gonjang-ganjing. Itu Mareto punya ceritanya tuh bagaimana akhirnya pemerintah itu begitu dapat notifikasi itu akhirnya ya langsung huru-hara lah kesana kemari. Gerabak-gerubuk gitu ya. Gerabak-gerubuk gitu kan. Ya, jadi sejak pemerintah Indonesia mendapatkan notifikasi dari FDA, kemudian KKP langsung kaget yang pasti ya, karena kita tidak pernah ada record udang kita tercemar sama cesium gitu ya. Akhirnya KKP ini dia tidak punya kompetensi untuk mendeteksi cesium, sehingga dia bekerja sama dengan lembaga yang mengerti soal radioaktif ini, yaitu Bapeten gitu, untuk menyelidiki dari mana ini asal mulanya gitu. Jadi mereka ke pabrik yang ada di Cikande di Banten ini ya, sama di tambaknya sebagai pemasok dari udangnya ya, itu ada di Lampung sama satu lagi di Pandeglang ya, Banten juga gitu. Nah, di tambak itu tidak terdeteksi adanya cemaran cesium di dua tempat di Lampung maupun yang di Pandeglang gitu. Nah, sementara di pabriknya sendiri yang di Cikande justru ada ditemukan itu, ada dideteksi mengandung radioaktif itu gitu. Makanya penyelidikan difokuskan di pabrik Cikande gitu. Iya, ini yang juga pasti jadi pertanyaan publik ya. Dari mana sumber cemarannya gitu? Apakah tadi dari kontainer atau ternyata temuannya di pabrik? Nah, ini kemana nih arah dugaan tuduhannya untuk sumber cemaran? Oke, jadi KKP dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten itu menelusuri lebih dalam sumber-sumbernya itu dari mana. Jadi awalnya kan di pabrik aja ya, di pabrik PT BMS ini ditemukannya itu memang di luar, di lingkungan luarnya, ada di atap, ada di halamannya lah, di ex-house-nya itu ya. Lalu setelah itu kan karena kadarnya itu 3 kali lipat dari kadar normal radiasi, akhirnya ditelusuri lagi mana nih, pasti ada cemaran yang lebih tinggi lagi, diperlebar ke 300 meter hingga sampai jaraknya 5 km dari pusat PT BMS ini. Jadi awalnya hanya di pabrik itu aja, ternyata begitu ditelusuri lebih luas radiusnya, 300 meter dari pabrik tersebut itu ada tukang loak besi tua. Nah, ketika dicek di situ di besi tua itu, nah itu ternyata ada juga cesium yang kadar radioaktifnya itu cukup tinggi. Jadi kalau gua diceritain, si alat yang untuk mendeteksi itu bahkan sampai full, sampai mentok ya. 2500, jadi udah lewat dari yang bisa dideteksi oleh alat yang punya Bapeten ini. Tapi ini memang alat yang si standarnya itu nggak sampai tinggi banget gitu. Jadi ini untuk deteksi awal lah. Dan itu cukup tinggi gitu ya. Jadi berkali-kali lipat dari radiasi alami gitu ya. Nah, nggak jauh dari sana juga ada
seperti urukan gitu ya, urukan tanah di sana ternyata terdeteksi juga. Nah, kalau gue ngobrol sama ya sumber-sumber di Bapeten itu, menurut dia ada kebiasaan memang besi-besi itu dijadikan seperti berangkal batu-batu itu untuk menjadi alas urugan gitu ya. Jadi ada dugaan di situ juga ada besi yang mengandung cesium juga. Dan ini material urukan gitu betul, maksudnya ya. jadi material urugan juga. Nah, ini memang membuat Bapeten bertanya-tanya sebenarnya apa sih sumbernya gitu kan ya, karena di besi tua ada gitu ya, terus di urugan juga ada, diperluas lagi sampai akhirnya titiknya ini semakin banyak. Kalau terakhir rapat itu kan titiknya udah mencapai 5 kilometer. 5 kilometer dan 10 titik kalau saya. Ya, sampai ada 10 titik ditemukan. Nah, setelah ditelusuri tadi kan yang dijelasin Cesar itu 300 meter lah masih di area BMS. Ketika di lebih luas lagi di jarak 3,4 km ini ada yang sangat tinggi cemaran radiasinya terdeteksi di pabrik peleburan baja namanya PT Peter Metal Technology atau PT PMT ya. Di situ udah segel kan sekarang kan? Ya, dari gerbangnya aja katanya udah terdeteksi udah mentok tinggi, juga. udah mentok juga. Betul. Setelah ditelusuri bahkan ada di tungkunya. Gitu. Dan ini yang paling tinggi kadar cesium 137 akhirnya disegel, dan tadi yang besi-besi yang ditemukan di Pasar Loke itu juga diisolasi di pabrik PMT ini. Oke. Ini kalian info-info kayak gini menelusuri sendiri atau dapat sumber dari mana nih? Ini kita udah wawancara sama orang yang investigasi langsung ke lapangan dari KKP dan Bapeten. Karena Tapi kita reportase langsung juga ya. Reportase langsung tapi juga. kita di batas aman, Tapi Mbak. ada jaraknya. Demi keselamatan ya. Betul. Kalau ke dalam situ tingkat radiasinya sangat tinggi dan bahkan pegawai-pegawai di Bapeten pun itu sebenarnya ada durasinya ketika lu terpapar radioaktif gitu, nggak boleh lama-lama. Jadi kalau kita mau safety ya di daerah yang cukup jauh dari paparan radio. Jadi pejabat yang ke sana waktu itu kunjungan ke lokasi pun juga nggak berani deket. Mereka ada jarak ya. Nggak boleh. Jadi bukan nggak berani, nggak boleh. Nggak boleh mendekat. Jadi dibikin ring 1, ring 2, ring 3. Ini ada di ring 5 kalau nggak salah ya. Ring paling luar. Ring paling luar yang aman. Jadi memang nggak boleh sangat dekat gitu. Ini kan berarti Bapeten kemudian tadi udah turun tangan. Nah, baru setelah itu ya dibentuk Satgas, Satuan Tugas Khusus yang di bawah Kemenko Pangan. Nah, ini gimana ceritanya? Ya, jadi betul dibentuk Satgas oleh pemerintah gitu, yang semula sempat ditaruh di mana nih Satgas nih, di bawah Kemenko Pangan atau Kemenko PMK. Sempat mau ditaruh di bawah Kemenko PMK gitu ya. Tapi ada kekhawatiran isunya akan menjadi soal kesehatan gitu, masalah kesehatan, darurat kesehatan, betul. Sehingga gimana nih, ya udah di bawah Kemenko Pangan aja ya, di bawah Zulkifli Hasan untuk mengisolir isunya bahwa ini adalah isu pangan gitu kan, karena memang bahannya udang yang dipersoalkan gitu. Dan itu memang arahnya adalah ke lokalisasi isu ya, bahwa ini dilokalisir isunya itu pangan. Bahkan lebih lokal lagi ya hanya kawasan industri Cikande saja gitu. Di luar itu aman gitu kan. Itu yang arah yang dicoba disampaikan oleh pemerintah itu seperti itu gitu. Memang pada akhirnya Satgas ini kan diperlukan karena dia itu ada beberapa kementerian yang berkepentingan dalam penanganan udang yang tercemar radioaktif ini. Misalnya ya tadi disebutkan Mbak Retno, kesehatan, ada juga soal kawasan industri, ada Kementerian Perindustrian, ada KKP di situ, ada Badan POM gitu ya, Badan Pengawas Obat, ada Badan Mutu di sana. Jadi banyak banget di sana dengan harapan nantinya produk kita ini dipercaya lagi gitu ya, karena kan memang arahnya pengen menyelamatkan industri udang, itu yang bolak-balik disebutkan oleh Zulkifli Hasan gitu. Tapi ternyata gua ngobrol dengan pengusaha ya masih belum tenang juga. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa yang dilakukan pemerintah itu ternyata tidak seperti standarnya Amerika yang begitu konservatif sebenarnya gitu. Nah, ini juga kabarnya ada protes ya atau pertanyaan yang langsung juga masuk ke pemerintah Indonesia dari negara-negara lain nih setelah Amerika Serikat ribut soal udang Indonesia. Iya nggak, Rik?
Ya betul. Jadi memang pasar ini tuh belum tenang lah dengan penjelasan pemerintah. Apalagi selama ini pemerintah tuh meresponnya masih beranggapan udang ini aman gitu. Karena cemarannya juga nggak seberapa gitu lah narasi-narasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah kemarin wawancara juga dengan Kementerian KKP, kedutaan-kedutaan besar beberapa negara tuh udah mulai mengontak Indonesia lah. Mereka itu mempertanyakan gimana nih penanganan pemerintah terhadap udang asal Indonesia. Karena mereka juga importir udang Indonesia. Oke. Misalnya Arab, Cina, Jepang, Kanada. Nah, KKP ini juga jadi lumayan sibuk meladeni mereka sampai virtual meeting, ada yang beremail untuk memastikan kalau misalnya udang dari BMS ini memang hanya diekspor ke Amerika dan juga udang-udang ini tidak akan direekspor ke mereka lah kalau misalnya dinilai tidak aman gitu. Nah ini yang direspon ini ya sama agenda makan-makan udang ya Ria. Malah makan-makan udang. Ini soalnya gue lihat di sosmed ya, itu dinas-dinas KKP itu di berbagai daerah itu kompak bikin postingan mereka rame-rame makan udang. Ada udang bakar, udang goreng, pokoknya semua Saus udang. tiram, Saus padang, you name it ya, itu dimakan semua sambil mengkampanyekan bahwa udang-udang Indonesia itu aman. Jadi ayo makan udang, narasi-narasinya semacam itu gitu. Nah, tapi kemudian apakah ini cukup gitu ya untuk menenangkan pelaku usaha dan apakah ada permintaan atau tuntutan lagi dari mereka? Misalnya dimusnahkan aja gitu udang-udang yang tadi ya yang dikembalikan gitu yang sampai saat ini belum jelas nasibnya. Nah kalau dimusnahkan sih belum segamblang itu ya. Cuman kalau mereka bilangnya ke gue ya beberapa asosiasi yang gue hubungi ya pemerintah ini ya kalau kita mau menjual produk ke suatu pasar kita harus ngikutin standar pasarnya itu sendiri. Kalau misalnya yang disasar adalah Amerika, maka kita standarnya bukan semau gue, semau Indonesia gitu, tapi ya harus ngikutin standarnya Amerika Serikat. Kalau misalnya Amerika ngambil langkah konservatif, tidak mengkonsumsi udang yang memang terkontaminasi atau dikhawatirkan terkontaminasi, maka ya kita juga harusnya sama kayak mereka, meskipun pemerintah itu selalu bilang kita itu punya standar cemaran radioaktif lebih ketat loh dari Amerika katanya kan. Masa sih? Karena Amerika itu 1200 BQ per kilogram. Indonesia itu 500 BQ per kilogram. Sementara temuan cemaran ini kan yang tertinggi itu 68 BQ per kilogram gitu kan. Artinya harusnya kalau di bawah itu masih bisa dong dikonsumsi. Nah, cuman kan pada akhirnya ternyata pemerintah Amerika ini zero toleransi ya. Zero tolerance. Ketika lu udah ditemukan tercemar radioaktif ya akhirnya nggak dikonsumsi sama sekali gitu. Dan kalau emang mau tenang, ada juga ini dari teman-teman Apindo bilang ya berarti harus dites itu bukan sampel metodenya, tapi populasi. Semuanya harus dipastikan kalau memang semua udang dari Indonesia itu tidak ada lagi yang ada cemarannya gitu. Tapi pertanyaannya ya, ini nih sebenarnya ambang batas atau intervensi gitu, ambang intervensi gitu. Kalau ambang batas kan nggak boleh nih, di batas ini nggak boleh dikonsumsi gitu. Tapi kalau ambang intervensi itu kan di ambang itu, di titik itu harus ada kebijakan yang mengintervensi gitu kan ya. Nah berarti harusnya mendingnya dicek satu-satu ya kalau by populasi gitu ya. Tapi ini pastinya berbiaya tinggi dong emang kalau misalnya diceknya satu-satu gitu. Satu-satu udang gitu. Pasti. Karena pakai tapi kan populasi. kalau mau yakin harus kayak gitu. Tapi kan ada informasi juga yang menyebutkan bahwa ternyata deteksi itu atau temuan adanya cesium itu kan dinyatakan tidak homogen. Artinya dalam satu kontainer pun ada sisi yang terdeteksi, ada sisi yang enggak. Jadi memang enggak bisa sampling betul, mesti semuanya gitu. Nah itu yang pasti makan waktu, makan biaya gitu kan. Dan kalau memang seperti itu kan memang itu yang membuat khawatir justru Mbak, karena ternyata nggak bisa disampling karena tidak homogen tadi. Oke. Ini kemudian gimana nih nasib tadi ada ratusan kontainer yang akhirnya dipulangkan ke Indonesia gitu. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah ujung-ujungnya akan dilepas dan dipasarkan di Indonesia sendiri gitu? Seperti yang 18 ya. Ya betul. Maksudnya kita makan gitu. Iya, ada potensi nggak nih bakal kemakan nih udangnya sama kita? Gimana? Nah itu dibahas di rakor yang terakhir kemarin ya, rakor di Kemenko Pangan gitu. Jadi sudah ada 18 kontainer yang tiba di Tanjung Priok, dipulangkan dari Amerika gitu ya.
pemerintah menyatakan setelah dilakukan deteksi atau uji gitu, dinyatakan tadi di bawah ambang batas. Ya, sangat kecil. Sangat kecil, 0,0 sekian katanya gitu. Sehingga dinyatakan aman dan dikembalikan, dirilis itu artinya dikeluarkan dari pelabuhan dan dikembalikan kepada si pemilik kontainer, yaitu PT BMS tadi gitu. Dan pemerintah juga memberi izin kepada BMS untuk melakukan treatment apa setelah ini, apakah mau dipasarkan di domestik atau mau dilepas ekspor lagi, diekspor lagi ke negara yang lain gitu. Jadi PT BMS ini arahnya memang mempertimbangkan dua opsi itu. Jadi ada kemungkinan udang-udang ini akan dipasarkan di domestik, di Indonesia. Ada juga kemungkinan akan direekspor. Tapi kan untuk reekspor itu mereka mencari pasar ekspor baru kan butuh waktu yang lama juga, dan udah ada concern dari negara-negara lain kan gitu. Tapi walaupun dipasarkan di Indonesia, konsumsi udang di Indonesia kan nggak banyak ya. Bisa untuk bisa menyerap produk yang sebegitu banyaknya. Dan kan? ini kan 429 kontainer gitu, nilainya 1,1 triliun. Tuh jadi ya pemerintah tuh akhirnya jadinya menyerahkan aja tuh ke perusahaan. PT BMS maunya gimana, langkahnya apa gitu. Masalahnya kebutuhan pasar domestik kita tuh nggak banyak, cuma 200.000 ton setahun itu pun. Nah, kontainer yang harus pulang ini ada 439 kontainer, yang itu satu kontainer itu sekitar 15 sampai 20 ton. Bayangkan itu kalau 20 ton kali 439 kontainer hampir 900 ton. Jadi mau dikemanakan ini gitu ya? Betul. Apalagi ekspor udang ini kan komoditas udang aja unggulan dari Indonesia ya. Dan seberapa besar ya? Dan pemerintah tuh sekarang ada target 2 juta ton ekspor udang gitu. Jadi ini ada kekhawatiran ya untuk menyelamatkan satu perusahaan gitu. Si BMS ini ya? PT BMS ini. Tapi kan citra ekspor udang Indonesia tuh bisa rusak gitu. Sedangkan Amerika Serikat sendiri tuh itu memang pasar utama ekspor udang Indonesia. Betul. Gitu. Sekitar 70% ekspor kita. Ini gue megang data nih ya. Kalau di tahun 2024 ya Amerika itu sekitar 63-64% ke sana. Di bawahnya itu ada Jepang ya. Terus ada Cina, Uni Eropa dan ASEAN gitu ya. Dan udang ini ternyata share-nya itu 28%-an dari ekspor perikanan kita. Iya. Nilainya sekitar 2 miliar US ya. 2 miliar US dollar. Dan kalau gue ngobrol sama asosiasi perikanan ya, khawatirnya dampaknya itu merembet kemana-mana nih. Bukan hanya udang maksudnya? Bukan hanya udang. Kalau misalnya Amerika udah nggak percaya lagi sama penanganan kita, mereka itu khawatir justru yang di-ban itu adalah negara asalnya. Jadi produk-produk perikanan bisa-bisa kena yang lainnya juga tuh. Misalnya kita juga kan ekspor tuna gitu. Betul. Kan. Dan itu nanti pada akhirnya ya merembet kemana-mana. Makanya asosiasi perikanan ini pengennya pemerintah ini kalau bikin kebijakan harus memikirkan bahwa ini tuh bisa berdampak panjang gitu. Jangan cuma menyelamatkan satu pelaku usaha aja. Jadi penanganannya harus serius ya, nggak boleh disepelekan gitu ya, gitu emang. Tidak boleh menganggap remeh dan harus tahu sebenarnya standar yang mau kita ikuti itu yang mana. Dan tadi kalau maunya dijual ke pasar internasional ya harus ikut standar internasional dong, bukan standar Indonesia. Ya, yang pasti penyelesaiannya harus komprehensif, tidak bisa sepotong-potong hanya PT BMS demi menyelamatkan satu perusahaan dengan 4.000 karyawan gitu ya. Tapi harus lebih luas lagi bahwa tadi disebutkan Riani bahwa udang ini ekspor andalan kita, maka ya semua industri udang ini harus dipertimbangkan, dikalkulasi gitu, termasuk di luar udang, ikan itu juga harus diselamatkan. Jadi kebijakannya harus menyeluruh gitu. Belum lagi kalau kemarin itu kita ikut berita kan bukan cuma udang Indonesia yang ternyata terdeteksi ada cesiumnya gitu ya. Ada juga cengkeh tuh, udah ada di berita tempo.co. Tapi yang cengkeh itu bukan di Cikande, Mang. Itu di tempat lain, di Jawa Timur kalau nggak salah. Beda kasus ya. Beda kasus. Selengkapnya ada di tempo.co. Nah, balik ke Cikande lagi nih, pemerintah Satgas ya juga menemukan gitu ada warga yang terdeteksi kena cesium, terpapar cesium juga. Nih. Gawat dong Mbak kalau kayak gitu. Ada sekitar 8 atau 9 orang gitu ya, yang itu cek secara acak aja tuh, ternyata mereka terpapar juga gitu.
ada warung juga yang lokasinya dekat dengan BMS tadi ya? PT BMS itu juga terdeteksi cesium juga gitu. Jadi dampaknya itu sudah melebar, udah keluar dari kawasan industri. Jadi tidak bisa dibilang itu hanya dilokalisir di kawasan industri aja sebenarnya. Jadi ketika ditemukan cemarannya tinggi di PT PMT ini, karyawan-karyawannya juga ditrace. Jadi yang di Satgas itu tadi disebutkan ada Kementerian Kesehatan. Ya. Mereka juga nge-trace karyawan-karyawan ini gimana kondisinya. Gitu. Jadi kemarin wawancara dengan Bapeten, sebenarnya tuh paparannya itu masih bisa dideteksi selama 70 hari kalau masih ada di dalam tubuh. Jadi setelah karyawan dideteksi juga, nah mulailah ke warga-warga gitu. Lingkungan-lingkungan sekitar kawasan industri ini juga udah banyak disegel. Ada koresponden kita ya di Tangerang, dia udah reportase juga sampai ada sawah di belakang tempat limbahnya itu disegel dan dikasih tanda kalau misalnya di sini ada cemaran cesium 137. Nah, memang bisa menyebar karena berdasarkan kesimpulan Satgas, kalau kita ngobrol itu mereka menyimpulkan bahwa cesium ini tersebar lewat udara. Jadi bisa kemana-mana tuh, betul. Makanya sampai ke sawah juga. Berarti itu emang harus disegel karena jangan sampai nanti ya produk dari sananya ikut nanti terkonsumsi juga. Bahkan kalau misalnya betul tadi ada warung juga, artinya kan barangnya juga harus dibersihkan gitu. Makanya mereka selain sibuk mendeteksi dan menyegel daerah yang berpotensi ada ditemukan radioaktif tadi cemaran, itu mereka juga sibuk melakukan dekontaminasi ya untuk beberapa kawasan, terutama misalnya pabrik-pabrik yang seperti PT BMS ya. Karena dampaknya ke kesehatan ini bisa berbahaya ya, karena bisa menimbulkan risiko kanker gitu ya. Bila terakumulasi. Oke, bila terakumulasi. Nah, dari tadi kan kita udah nyebut-nyebut terus ya soal PT BMS. Ini udah ada tanggapan belum dari PT BMS dan juga dari PT PMT ya yang tadi disebut tentang pabrik baja yang di sekitar Cikande itu. Oke. Kalau dari PT BMS sendiri ya, dari manajemennya itu belum ada respons resmi, tapi sudah ada beberapa perwakilan dari asosiasi ya yang menyatakan kalau sebenarnya harapannya itu lebih ke pemerintah tidak hanya menyelamatkan perusahaan ini gitu, tapi juga seimbang lah dengan menyelamatkan citra ekspor udang ini karena kan tadi pasarnya besar ke Amerika Serikat dan itu juga dikhawatirkan merembet ke produk-produk ekspor perikanan lain seperti tuna gitu. Kalau dari PT PMT sendiri malah kabarnya sudah berhenti beroperasi sejak beberapa bulan lalu dan pemiliknya itu sudah pulang ke negara asalnya ya dari Cina gitu. Itu hasil temuan Satgas ya. Itu hasil temuan Satgas. Nah, itu tadi sikap asosiasi udah ya. Kalau sikap Tempo gimana nih, Mbak? Nah, sikap Tempo pasti kita ingin pemerintah membuat kebijakan yang lebih tegas bagaimana menangani kasus udang Indonesia yang tercemar cesium ini gitu. Penanganan tentu harus komprehensif, tidak sepotong-potong, tidak hanya menyelamatkan perusahaan dengan 4.000 karyawan, tapi harus menyelamatkan industri secara keseluruhan dengan jumlah karyawan pasti jauh lebih besar lagi gitu. Dan yang kedua, bagaimana mengatasi atau menangani warga yang terpapar juga. Tadi disebutkan ada 9 warga yang sudah pasti terdeteksi gitu ya. Seandainya pengecekan ini diperluas, bisa jadi ada warga yang lebih banyak lagi yang terpapar gitu kan. Nah, bagaimana penanganan kesehatan terhadap warga ini? Ini yang harus diupayakan segera gitu. Oke. Nah, jadi intinya kita boleh makan udang nggak nih? Kita tunggu para pejabat kita makan udang nggak? Karena yang muncul di IG, yang muncul di media sosial itu kan para petambak udang ya, dan mereka makan udangnya sendiri gitu. Nah, pejabat kita makan nggak? Nah, pastinya pejabat tinggi ya, bukan cuma pejabat daerah, pejabat dinas daerah ya. Misalnya Zulhas gitu ya. Dan para udang. menteri. Nah, menteri itu. Nah, udah cukup ya, udah mabuk udang nih kita. Oke, saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.